شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sedang bersama dengan Ustadz Husin Abdul Wahab. Yang kali ini kita akan membahas mengenai tentang asnaf 8 atau orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah sebagaimana yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, mu'alaf, kemudian budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Baiklah, untuk di sini saya ingin meminta kepada Ustadz Husin untuk memberikan penjelasannya mengenai zakat fitrah. Nah, menurut Ustadz, arti zakat itu seperti apa, Ustadz? Ya, sebagaimana sudah dijelaskan artinya tadi, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah ibn sabil fadlatan min Allah wallahu alimun hakim. Itu antara lain adalah asnaf-asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Apakah itu zakat mal ataupun zakat fitrah? Ya. Zakat itu kalau kita tinjau dari segi bahasanya, itu artinya dia mensucikan. Artinya mensucikan dan membersihkan harta yang masih tetap dan tinggal bagi pemiliknya. Jadi apabila sudah dikeluarkan zakatnya, apakah itu zakat fitrah ataupun zakat mal, terutama zakat mal adalah dia membersihkan harta yang ada pada seorang yang muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Sedangkan zakat fitrah, sebagaimana dalam suatu hadis disebutkan, dia seperti sujud sahwi. Sujud sahwi adalah untuk menyempurnakan sesuatu kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat. Maka zakat fitrah adalah untuk menyempurnakan sesuatu yang kurang di dalam ibadah puasa. Itu zakat fitrah. Itu. Kalau dari 8 asnaf tersebut, siapa yang paling berhak atau yang lebih utama untuk menerima zakat itu, Ustaz? Ya, zakat mal itu semua berhak. Asnaf yang 8 itu semua berhak. Begitu juga zakat fitrah. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW, terutama dalam zakat fitrah itu adalah difokuskan kepada al-fuqara wal masakin itu tadi. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ughnuhum anit tawab fi hadzal yaum." Artinya, jangan biarkan mereka berkeliling meminta-minta pada hari ini. Maksudnya adalah orang fakir dan orang miskin itu. Makanya zakat fitrah itu diprioritaskan, diutamakan untuk fakir miskin. Tapi bukan berarti menutup asnaf-asnaf yang lainnya untuk mendapat haknya juga dari zakat fitrah tersebut. Artinya zakat fitrah itu dia prioritaskan untuk para fuqara dan masakin tersebut. Nah itu. Oke, kalau untuk persentasenya, Ustadz, apakah semuanya dibagi rata kepada 8 asnaf tersebut ataukah ada bagian-bagiannya seperti misalnya fakir lebih banyak apa gimana gitu, Ustadz? Ya, ini yang banyak kadang-kadang kita keliru dalam membagi atau memberikan kepada asnaf-asnaf yang 8 itu. Contohnya, kalau amil itu hanya dia saja yang menerima zakat tersebut, zakat fitrah itu. Amil artinya orang yang bekerja. Apakah dia sebagai pencatat, sebagai orang yang menerima zakat dari orang yang berzakat, atau orang yang mengumpulkan zakat dan memberikan kepada orang berhak zakat. Dia cuma satu orang. Nah, itu ya. Tapi fakir miskin, dia harus dihitung seorang fakir miskin berapa orang keluarganya. Nah, dalam rumah tangga ada fakir miskin.
Contohnya, rumah A dikategorikan dia sebagai fakir miskin, maka anaknya mungkin ada 3 orang, istrinya dan dia berarti 5 orang. Berarti dia mendapat bagiannya itu 5. Sedangkan amil cuma 1. Nah, pembagian 1 orang itu sama. Gini, ya, lebih detailnya begini. Contohnya, kalau umpamanya amil 5 orang, kemudian fakir miskin itu ada 5 orang juga, kan itu ya. Dan zakat ada 10.000, maka semuanya mendapat 1.000 per orang. Nah, tetapi nanti kalau dalam fakir miskin ini, tadi ada dalam satu keluarga ada 5 orang, berarti dalam satu keluarga dia mendapat 5.000 bukan 1.000. Ini yang banyak keliru di kalangan kita ketika memberikan dan membagi-bagikan zakat itu. Jadi hitungnya sama, amil 1 orang dengan fakir miskin satu keluarga disamakan. Amil 1 orang mendapat 100.000, kemudian fakir miskin satu keluarga dapat 1.000 juga. Nah, ini yang tidak adil itu. Jadi sepatutnya dibagi, amil dapat 100.000 dan fakir miskin dihitung kepala dalam keluarganya. Kalau dia 5 orang, berarti dia mendapat 500.000. Itu kalau duit, ya itu ya. Kalau contohnya amil mendapat 10 kg, contohnya, sebagai contoh ya, maka fakir miskin di dalam rumahnya ada 5 orang, berarti 50 gram untuk dia. Nah, itu cara pembagiannya. Jadi tidak sama rata, kan itu harus dihitung. Dan tadi fakir miskin itu lebih diutamakan, ya. Sedangkan amil menurut ukuran kerjanya. Makanya dalam satu pendapat dalam ilmu mazhab itu, kalau bisa fakir miskin itu diberi zakatnya untuk, kalau memang ukuran zakat itu banyak, bisa menghidupkannya dalam 1 tahun. Itu ukurannya. Artinya lebih dia utamakan untuk fakir miskin ini tadi. Itu. Sedangkan asnaf-asnaf yang lain, kalau memang tidak ada lagi, maka tidak mendapat bagian. Contohnya seperti hamba saya, ya, hamba saya nggak ada lagi, dan itu ya, nggak ada lagi itu. Tapi yang lainnya tetap ada, maka dia harus dikeluarkan juga. Itu. Dalam pembagian zakat tersebut kan ada yang namanya mu'alaf, Ustaz. Ya. Nah, jadi jika mu'alafnya itu termasuk orang yang mampu, apakah dikeluarkan zakat untuknya, Ustaz? Ya. Jadi mu'alaf ini bukan dilihat mampu atau tidaknya. Mu'allaf itu orang yang dijinakkan hatinya, itu mu'allaf. Artinya kalau definisi yang ada di Indonesia ini, mu'allaf itu orang yang baru memeluk agama Islam, padahal arti yang sebenarnya itu luas, ya. Dalam orang masih Islam pun bisa dikatakan mu'allaf kalau dia memang umpamanya tidak mau beribadah, kan itu sering melakukan perbuatan maksiat. Nah, ini dalam fikih mazhab itu disebutkan masih bisa dikatakan dia sebagai kategori mu'allaf. Untuk dia lebih mendekatkan diri kepada Allah, boleh kita berikan zakat itu kepada dia untuk menjinakkan hatinya. Maka dia tidak dilihat apakah kaya atau miskin, berharta atau tidak. Nah, makanya yang sekarang ini mu'allaf yang kaya pun, orang baru masuk Islam tapi dikategorikan sebagai orang kaya, maka dia masih berhak untuk menerima zakat tersebut. Terutama dalam mazhab Syafi'i, ya. Kecuali dalam mazhab yang lain ada mengatakan kalau dia kaya maka dia tidak berhak lagi untuk dapat bagian zakat tersebut. Nah, itu. Kalau dalam masa sekarang ini, Ustaz, yang dikategorikan sebagai Ibnu Sabil itu bagaimana, Ustaz? Ya, Sabilillah dengan Ibnu Sabil itu berbeda, ya. Sabilillah itu adalah orang-orang yang jihad di jalan Allah. Maka dalam fikih mazhab itu dijelaskan lebih luas, ya. Terutama mazhab Hanafi memperluas arti fisabilillah itu. Bisa orang yang sedang menuntut ilmu agama, bisa orang yang sedang membangun fasilitas keagamaan, gitu ya. Walaupun arti dasarnya adalah orang yang berperang di jalan Allah. Kan itu. Itu yang disebutkan sabilillah. Sedangkan Ibnu Sabil itu orang yang terlantar. Nah, siapa yang terlantar? Contohnya ada seseorang mungkin Kota Jambi, sampai di Kota Jambi dia tidak ada belanja untuk pulang ke kampungnya, atau dia tidak bisa makan karena belanjanya
uang yang dibawanya dicuri, dicopet umpamanya. Nah ini namanya Ibnu Sabil. Walaupun dia seorang kaya, ya, harta di kampungnya banyak, kan itu. Tapi tidak bisa ditransfer, ATM-nya nggak ada, kan itu ya. Nah, ini termasuk Ibnu Sabil, artinya orang yang terlantar. Nah, dia berhak untuk menerima zakat. Ya. Apakah zakat mal ataupun zakat fitrah, dia berhak menerimanya. Nah, inilah perbedaan antara fisabilillah dengan Ibnu Sabil itu tadi. Selanjutnya, kalau misalnya nih dapat bantuan sosial berupa beras dari pemerintah, apakah itu boleh untuk zakat fitrahkan? Ya, zakat fitrah itu adalah milik. Ya. Nah, ketika seseorang menerima bantuan dari siapapun, apakah dari pemerintah atau dari individu, maka setelah dia terima, maka itu adalah milik penuh baginya. Maka dia boleh mengeluarkan zakat fitrah dari makanan yang diterima tadi, karena dia sudah milik penuh untuk dia. Yang tidak boleh itu mengeluarkan zakat yang bukan milik dia. Ya, tadi dia menerima bantuan beras, semuanya raskin lah, ya, dari pemerintah. Jadi raskin ini sudah milik dia, dan dia boleh membayar zakat fitrah dengan beras yang diterimanya tadi. Ataupun dia menerima BLT, kan uang, kan itu, dia boleh mengeluarkan zakat dengan nilai harga makanan tadi. Itu. Ustaz, untuk pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Jadi kan gimana nanya ya? Ya, supaya sesuai dengan protokol kesehatan, kan itu ya. Tata cara untuk Kan itu ya. Jadi kita ikuti saja protokol kesehatan, yang tidak boleh berkumpul rame-rame. Membayar zakat ini kan bisa diwakilkan juga. Contohnya, tidak perlu datang satu keluarga ya ke amil itu membayar zakat, cukup orang tuanya saja yang datang. Jadi ketika membayar zakat itu, maka dikatakan niatnya ini saya serahkan kepada amil zakat fitrah untuk pribadi saya, istri saya, anak-anak saya, si A, si B, si C, sebut namanya, yang masih dalam tanggungan kewajiban saya membayarnya. Kemudian diserahkan, tidak perlu berjabat tangan, kan itu ya. Atau sekarang lebih canggih lagi, bisa dia bayar melalui rekening. Ambil zakat membuka rekening, ya, kita kirim. Kemudian baru kita sampaikan bahwa kita sudah membayar zakat ke rekening yang sudah disiapkan oleh amil zakat tersebut. Nah, kan itu. Jadi kita kewajiban selaku umat Islam membayar zakat sudah terpenuhi, dan kemudian secara kesehatannya juga, ya, protokol kesehatannya sudah terpenuhi juga. Nah, jadi bisa kita membayar zakat di musim corona seperti sekarang ini, begitu caranya. Dan tidak perlu berjabat tangan. Yang namanya akad itu cukup dilapaskan. Dan itu, saya niat keluarkan zakat kepada amil sebanyak sekian orang, dan nilainya sekian. Sudah saya transfer di rekening amil. Nah, itu sudah cukup. Nanti ya. Oke, terima kasih Ustaz atas Ya. waktunya. Mohon maaf jika mengganggu Ustaz. Ya. Oke, baiklah pemirsa, begitulah tadi untayan penjelasan dari Asnaf 8 yang telah dijelaskan oleh Ustadz Husein Abdul Wahab. Selanjutnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.